Shalom, perkenalkan nama saya Clarissa Sitanggang. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan iman, hikmat, dan kesetiaan yang dapat kita ambil dari peristiwa Menara Babel pada Kejadian 11 ayat 1-9. Sebelum itu marilah kita membaca terlebih dahulu firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang, nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang percaya akan Tuhan Allah, di mana Tuhan Allah itu memiliki kehendak atas dunia. Di sini kelihatan sekali bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang beriman kepada Tuhan. Bangsa Israel ketika itu ingin membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan mereka memberi nama itu Babel nantinya dengan tujuan agar tidak terserak ke seluruh bumi. Seperti yang dikatakan pada ayat keempat, juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Di sini kelihatan sekali bahwa mereka itu adalah memang orang yang beriman, namun mereka tidak berhikmat. Mereka membangun menara Babel dengan merasa hebat, ingin setara dengan Tuhan, ingin menyamakan diri dengan Tuhan, di mana akhirnya itu mereka tidak setia lagi kepada Allah. Mereka bukannya meminta hikmat, tetapi mereka sebaliknya. Mereka kelihatan seperti orang yang sombong, orang yang merasa hebat dengan kemampuannya, dan akhirnya Tuhan pun ingin mengacau balaukan bahasa mereka, mengacau balaukan kota mereka. Seperti yang kita lihat pada ayat ke-6, dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana." Di sini kita dapat kesimpulan bahwa jika kita, orang Kristen, memiliki iman, dengan cara meneguhkan iman, kita itu harus juga memiliki hikmat. Dengan cara apa? Kita meminta hikmat kepada Tuhan setiap harinya. Dengan otomatis kita akan setia kepada Tuhan Allah, karena kita selalu berdoa untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu dapat membuat rencana kita gagal apabila kita tidak hidup menurut firman-Nya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Shalom, Tuhan memberkati.